Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Mbak Puspa, selamat siang. Silakan duduk, Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Kebetulan ini Ibu juga masih longgar, masih ada waktu 30 menit di mengajar. Mbak Puspa, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah saya baik Bu, cuma ada beberapa hal yang sedikit mengganggu saya belakangan ini Bu. Oh, begitu. Masalah apa yang membuat Mbak Puspa merasa berat hari ini? Jadi gini Bu, belakangan ini saya merasa sulit berkonsentrasi dalam belajar Bu. Kalau misal pembelajaran, saya suka nggak konsentrasi. Terus juga saya ada beberapa problem sama teman saya Bu. Belum lagi belakangan ini saya juga eh, merasa cemas Bu akan sesuatu. Oh, seperti itu. Terima kasih Mbak Puspa sudah mau berbagi cerita dengan Ibu. Namun, Ibu di sini hanya punya waktu 30 menit. Jadi, mari kita gunakan waktu yang terbatas ini dengan sebaik mungkin. Agar apa yang menjadi tujuan Mbak Puspa datang ke sini dapat tercapai. Baik Ibu, mohon bantuannya ya Bu. Baik Mbak, jadi saat ini Mbak Puspa sedang mengalami permasalahan mengenai konsentrasi belajar, persahabatan, sama kecemasan ya. Apakah benar begitu Mbak? Ya betul Bu. Lalu dari ketiga permasalahan tersebut, mana yang menurut Mbak Puspa paling mengganggu Mbak nih? Mari kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau menurut saya yang paling mengganggu saya itu di kecemasan Bu, karena dari kecemasan itu saya jadi sulit konsentrasi dan juga kurang suka teman saya Bu. Oh baik, jika seperti itu. Lalu kalau Ibu boleh tahu apa yang menyebabkan Mbak Puspa itu merasa cemas dan ketika merasakan kecemasan itu Mbak Puspa biasa melakukan apa? Mbak Puspa bisa mengatakannya jika Mbak Puspa merasa lebih baik tidak mengatakan, Mbak Puspa tidak perlu mengatakannya kepada Ibu. Baik Bu, jadi kan saya kesini mau minta bantuan Ibu, jadi saya mau bercerita Bu. Jadi tuh awalnya tuh saya ingin Bu menonton film horor. Nah setelah dari bioskop itu saya bermimpi apa ya Bu, saya bermimpi seram dan juga tiap hari saya tuh cemas sih Bu, apalagi kalau malam hari. Terus kadang tuh saya ini Bu sangat takut sampai saya berpikir buat mengakhiri hidup Bu. Tenang Mbak, saya mengerti apa yang Mbak Puspa rasakan. Tapi tolong untuk tetap kondusif ya Mbak. Di ruang sebelah sedang ada pembelajaran berlangsung. Bunda sendiri tidak akan menyelesaikan permasalahan Mbak. Maaf Ibu, saya hanya terbayang-bayang film itu Bu. Saya ingin meminta saran Bu kepada Ibu atas permasalahan saya. Saya juga ingin nasihat dan saran Ibu. Yang perlu Mbak ketahui di sini Ibu tidak berhak memberikan saran kepada Mbak Puspa. Jadi mari kita bicarakan bersama agar mendapat jalan keluar yang paling baik. Kalau Mbak merasa lebih tenang dengan menangis, menangislah. Saya sudah tidak kuat lagi Bu. Beri saya keputusan Bu atas permasalahan saya. Ibu tidak berhak memberikan keputusan atas permasalahan Mbak seperti apa yang Mbak Puspa minta karena itu hak dari Mbak Puspa. Tapi Bu, Tolong tidak mengotori ruangan ya Mbak. baik Bu, mohon maaf. Iya nggak apa-apa, tapi tidak untuk diulangi lagi ya Mbak. Baik, Bu. Saya rasa waktu kita hampir habis Mbak. Setidaknya Mbak Puspa sudah merasa lebih tenang karena sudah meluapkan permasalahan yang Mbak Puspa alami. Mungkin jika masih ada yang mengganjal atau ada yang masih perlu diselesaikan, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya Mbak, saat kita waktunya sama-sama lenggar. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Hanya dengan Ibu saya bisa bercerita. Syukurlah jika memang seperti itu sudah menjadi tugas saya Mbak. Baik Bu, saya izin pamit ya Bu. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih kembali Mbak Puspa. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Ya Ibu.